Oke, selamat pagi semuanya. Ya, tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Seluruhnya berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Di pertemuan kita kali ini kita sudah masuk di materi penerapan praktikan komputer yang istilahnya sudah terdata di KD 3.2 ya, menerapkan praktikan komputer. Jadi di kurikulum 2013 ya, kalau KD 3 itu membahas tentang pengetahuan, ya di KD 4 itu membahas tentang keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu harus sejalan. Kalau pengetahuan itu artinya apa? Ilmu yang kita miliki di dalam diri. Artinya bisa kita sampaikan secara lisan, ya. Kemudian haruslah dibarengi dengan yang namanya keterampilan. Keterampilan itu di situ maksudnya apa? Prakteknya. Jadi diharapkan seluruh siswanya kamu bisa menjelaskan, kamu bisa mempraktekkan. Jadi ilmunya seimbang, ya, seimbang. Jangan pula praktek bisa menjelaskan nggak bisa, atau menjelaskan bisa mempraktekkan nggak bisa. Nah, nggak boleh seperti itu, ya. Tapi untuk menuju ke sana, sebelumnya Bapak pastikan semua dalam kondisi sehat, ya. Dalam kondisi sehat, harus sehat. Kalau bisa kita belajar enak. Kalau nggak sehat, susah itu. Apalagi ada merek-merek giginya kan. Nanti Bapak tanya apa, jawabannya apa. Kan susah ya kalau ada merek-merek giginya. Jadi kondisinya harus sehat. Sudah sarapan semua dari rumah? Sudah, ya. Nah, kemudian di masa COVID ini kita tetap melaksanakan yang namanya prokes, ya, prokes. Kemudian pakai masker. Bukan artinya kalau kita sudah divaksin kita nggak terkena COVID, bisa terkena, ya. Vaksin itu ditujukan hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, supaya tidak gampang terinfeksi seperti itu atau terserang virus COVID-19, ya. Jadi jangan beranggapan kalau sudah vaksin nggak kena COVID lagi, jangan, ya. Kita vaksin hanya menambahkan kekebalan tubuh, ya. Selanjutnya apa? Kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi kita ke sekolah itu tetap menggunakan masker, ya. Sebelum masuk ke ruang kelas kita itu tetap yang namanya mencuci tangan. Jadi di kelas juga kita harus tetap menggunakan masker. Harus seperti itu, ya, supaya kesehatan kita terjamin. Oke, di minggu sebelumnya kita sudah membahas yang namanya tentang hardware, ya, hardware ataupun elemen dasar komputer, ya. Tentunya kalau kita sudah mempelajari itu, Bapak yakin, ya, kamunya sudah mempelajarinya lebih lagi di rumah, sudah menggalinya di rumah, gitu ya. Pastinya walaupun Bapak tanya nantinya, bisa langsung menjawab, ya, terkait apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu, ya. Nah, pembahasan kita di minggu lalu itu tentang hardware, ya, tentang hardware dari komputer. Ingat, nak, ya, yang namanya komputer itu ada persamaannya dengan manusia, ada juga perbedaannya. Namun sistem kerjanya itu hampir sama dengan sistem kerja pada manusia. Jelas, ya? Iya, jadi belajarnya enak. Nah, oke, kita sekarang Bapak mau tanya dulu, ya, untuk mengulas kembali yang minggu lalu, ya, yaitu 3 elemen dasar, ya, 3 elemen dasar. Nah, 3 elemen dasar komputer. Yang pertama, apa yang pertama? 3 elemen dasar komputer. Hardware. Hardware itu apa? Perangkat. Nah, yang kedua, software. 3, hardware, ya. Jadi ada 3 elemen dasar komputer, namanya dasar, ya. 3 elemen dasar komputer. Berarti wajib dan harus. Dan di dasar ini kamu harus serius belajarnya, tidak boleh main-main, ya, karena ini adalah fondasi di kejuruanmu, ya. Sama ibarat orang bangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, nggak kokoh, apa yang terjadi?
diam, ya kan? Enggak di situ dibangun roboh, tidak, ke depannya roboh dia. Jadi sama halnya dengan kamu nak, ya. Kalau di fondasi ini, di dasar ini kamu tidak serius belajar, nanti di materi berikutnya itu malas mengikutinya. Kenapa? Karena udah nggak nyambung, ya kan? Tapi kalau kita serius, kita ikuti, maka di materi berikutnya pasti enak, ya. Oke, itu tadi 3 elemen dasar komputer. Ya, berikutnya dari 3 elemen dasar komputer kita buat pembagiannya, ya. Yang pertama itu ada dikatakan di situ pembagiannya adalah hardware, ya. Hardware. Apa ini hardware? Perangkat keras. Hardware yakni perangkat keras. Perangkat keras. Oke. Nah, hardware dibagi atas beberapa bagian supaya sesuai dengan proses yang terjadi pada sistem komputer. Ya. Nah, pembagian dari hardware yang pertama itu apa? Input device. Ya, input device. Oke, baik. Ya, input device. Input device itu apa ini? Input device. Nah, si Yuni berarti tadi malam kurang belajar dia, ya kan? Nah, yang bisa. Oke, input device. Perangkat pemasukan data. Contohnya keyboard, kemudian mouse, joystick. Oke, bagus ya. Input device ini adalah perangkat pemasukan data. Ya. Tadi contohnya itu adalah keyboard, mouse, joystick. Bagus. Pembagian yang kedua adalah processing device. Ya, processing device. Coba si Ray, apa itu processing device? Ray, processing device. Perangkat pemrosesan data, ya. Processing device. Processing device, perangkat pemrosesan data. Oke, ya. Nah, yang ketiga itu adalah strobe device. Ya, yang ketiga adalah strobe device. Marinya strobe device itu apa? Wah, ini Marinya ini kasihkan dia dengan handphonenya. Tergabung dalam dunia game atau medsos yang namanya TikTok. Nah, tuh dikurangi ya. Ya, silakan. Perangkat penyimpanan data. Perangkat penyimpanan data. Coba contohnya. Contohnya apa itu? Oh, salah. Bukan. Oke, Ray. RAM. Kemudian hard disk, ya. Strobe device ini perangkat penyimpanan data, ya. Contohnya itu adalah RAM, kemudian hard disk. Nah, yang perlu kita pahami di perangkat penyimpanan data ini itu adalah perangkat internalnya, ya. Perangkat internalnya harus ada pada sistem komputer. RAM-nya harus ada, hard disk-nya juga harus ada. Ya. Nah, di kondisi ini di perangkat penyimpanan ada perbedaannya. Ya, yang RAM-nya itu adalah perangkat penyimpanan yang bersifat sementara. Dalam artian ketika kita operasikan komputer, kita ketikkan ini, ya, muncul teksnya di layar monitor. Nah, itulah proses penyimpanannya. Ketika lampu mati, komputer hidup lagi, itu data hilang. Ya. Nah, kalau si hard disk-nya, ya, perangkat penyimpanan yang bersifat permanen dalam kapasitas yang besar. Ya, jadi kalau di hard disk itu penyimpanannya bagaimana? Ya, namanya permanen. Selama data itu tidak dihapus dari komputer, maka data itu tetap ada. Itu maksudnya. Ya, paham sampai di situ, nak? Paham. Oke.
Yang berikutnya output device ya, output device. Output device ini apa? Perangkat keluaran data. Contohnya iya, bagus ya. Perangkat keluaran data. Tadi contohnya monitor, speaker, kemudian printer. Ya, tuh ya. Nah, berikutnya peripheral ya, peripheral. Peripheral. Apa ini peripheral? Perangkat tambahan pada perangkat tambahan pada sistem komputer. Ya, perangkat tambahan pada sistem komputer. Oke, baik. Nah, peripheral ini ya, di pembagian atur yang kelima, peripheral ini dibagi lagi menjadi dua bagian ya, menjadi dua bagian. Apa itu yang pertama, Ri? Peripheral pertama. Wah, Siring bingung dia ini ya. Nah, tapi Siring juga Kak mencari ya. Ya, Bapak pesankan kan materi kita minggu depan ini kan gitu ya. Maka di rumah belajar lah supaya kita masuk ke dalam kelas itu enak. Ketika Bapak bertanya kamu bisa menjawab. Begitu ya. Jadi materi-materi yang Bapak sampaikan PDF-nya sudah ada. Ya, kamu sudah cari, sudah gali dari rumah ya. Jadi mana tahu ada yang tidak paham, bisa langsung ditanya. Oke ya. Berikut adalah kita lanjut ya, peripheral. Peripheral dibagi dua. Yang pertama peripheral utama. Apa itu peripheral utama? Wah, sama ketahuan ya. Iya, silakan. Iya, ya. Jadi di peripheral ini terbagi dua ya. Di sini aja Bapak buat. Peripheral berdiri atas dua bagian ya. Yang pertama itu adalah peripheral utama. Yang harus ada ketika pengoperasian PC. Ya. Apa itu contohnya? Contohnya keyboard, monitor, hard disk. Ya, artinya begini. Ya, artinya begini nak. Perangkat utama, peripheral utama, perangkat yang harus ada ketika pengoperasian PC. Jadi komponen itu harus ada ketika sistem ini sedang hidup. Contohnya ada laptop di sini. Ya, ketika sistem ini hidup, komponennya harus ada. Ya, itu maksudnya. Jadi contohnya seperti itu. Contohnya keyboard harus ada. Ya, monitornya harus ada. Kalau salah satu dari komponen itu tidak ada, pasti sistem tidak bisa bekerja dengan baik. Contoh keyboardnya nggak ada. Bagaimana mengoperasikannya? Ya toh? Nah, contoh hard disknya nggak ada, ya pasti PC-nya mati. Contoh layar monitornya tidak ada, bagaimana melihat outputnya? Ya toh? Iya, ya. Bisa dipahami di situ? Bisa, oke ya. Jadi di sini contohnya adalah keyboard, monitor, ya. Kemudian di sini boleh hard disk, ya. Itu maksudnya. Sudah? Nah, bagian yang kedua itu adalah peripheral pendukung. Oke, peripheral pendukung ini kan dalam Pak suruh coba pelajari gitu ya. Materi kita minggu depan ini pelajari dulu di rumah. Bapak mau bukti yang sudah dipelajari ya. Peripheral pendukung, peripheral pendukung coba silakan.
Iya, bagus. Ya, belajar dia tadi malam ya. Yaitu perangkat yang tidak harus ada ketika pengoperasian PC berlangsung. Ya, tambahan dan aku, tetapi dibutuhkan pada waktu tertentu. Tetapi dibutuhkan pada waktu tertentu dan tidak mengganggu kinerja sistem. Oke, dan tidak mengganggu kinerja sistem. Ya, tidak mengganggu kinerja sistem. Oke, di sini Bapak jelaskan dulu ya untuk periklan pendukungnya itu. Ya, dikatakan di situ periklan pendukung adalah perangkat yang tidak harus ada ketika pengoperasian PC. Contohnya ini laptop, ya, ini laptopnya kan sedang hidup, ya. Nah, kebutuhan perangkatnya tidak ada, sistem tetap berjalan, Bapak bekerja. Ya. Nah, bosan dengan kerjaan itu, Bapak pengen dengar musik, maka Bapak butuh yang namanya speaker. Bapak pasang ke speakernya. Terganggu nggak kinerja sistem? Tidak terganggu. Nah, setelah mendengar musik, Bapak bosan. Sudahlah mendengar musiknya. Nah, Bapak cabut speakernya. Terganggu nggak kinerja sistem? Tidak, sistem tetap hidup. Nah, sesuai dengan ini, maka ya perangkat yang dibutuhkan pada saat tertentu dan tidak mengganggu kinerja sistem. Kita pasangkan dia tidak mengganggu. Ya, kita butuh dengan musik, pasang. Ya, setelah bosan kita cabut speakernya, sistem juga tidak terganggu. Jadi speaker termasuk ke dalam contoh dari periklan pendukung. Ya, ini adalah speaker. Nah, kira-kira apa lagi contohnya yang sama dengan si speaker tadi? Headset. Oke, headset itu satu jenis ya untuk dari audio ya. Oke, boleh. Keluarkan semua ide-idenya yuk. Handset, apa lagi? Printer. Ya, printer. Kita butuh cetakan data. Ya, kita tambahkan printer. Oke, bagus. Printer. Apa lagi? Oke ya, infocus. Joystick. Ya, boleh joystick. Apa lagi? Scanner. Ya, scanner ini banyak contohnya ya. Scanner. Ada lagi? Apa? Jangan jelas lah. Flash disk harus jelas. Kalau ngomong kayak makan ya kan, saya berbahasa masih gagal, harus jelas tekniknya, harus berani, mentalnya harus kuat ya. Kita ada SMK orang teknik, ini orang teknik loh, ya, buktikan kita orang teknik. Jadi tegas lantang, ya. Ingat ya, mempunyai SMK bisa, harus semuanya bisa, mentalnya bisa, belajarnya bisa, prakteknya bisa, harus seperti itu. Oke? Apalagi contohnya? Pointer. Oke, orang dulu benar ya, pointer katanya ya. Pointer. Ya, pointer boleh. Jadi pointer ini dibutuhkan pada saat kita mau slide presentasi. Ya, pointer. Ada lagi di situ? Apa? Stas. Apa sih? Setas. Apa setas ini? Kulkas. Kulkas udahlah. Masa kulkas? Kulkas itu untuk pendingin makanan ya kan? Iya. Kulkas nggak termasuk di dalam, kita ini komputer semua, jangan kulkas ya. Kulkas itu untuk penyimpan makanan dulu. Ya. Oke. Nah, nanti boleh kamu cari-cari lagi ya contoh-contohnya. Yang jelas kamu sudah dapat memahami kalau peripheral pendukung itu ternyata komponen yang dibutuhkan pada saat tertentu seperti itu. Kita bosan ya cabut, sistem tetap berjalan.
tidak mengganggu kinerja sistem. Oke, sampai di sini kita batasi dulu ya untuk pembagian hardware-nya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang pembagian hardware ya. Nah, pengalihan dasar kan itu yang minggu lalu ya. Jadi sekarang kita masuk di pembagian hardware. Ada pertanyaan untuk materi sekarang? Untuk device-nya, processing device-nya, soft device, output device, peripheral. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, biar kita lanjutkan. Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti semuanya yang Bapak sampaikan sudah jelas. Sudah jelas ya. Ada komponen input, ada komponen proses, ada komponen penyimpanan, ada komponen output, ada komponen peripheral. Ya, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimanakah sistem? Ini pertanyaannya. Bagaimanakah sistem kinerja pada komputer? Iya, jadi kalau kita berpikir-pikir, oh ada perangkat masukan, ada perangkat pemrosesan, ada perangkat penyimpanan, ya kan? Ada perangkat pengeluarannya, ada juga perangkat bantunya, ya kan? Ini kan masih berupa bagian-bagian. Nah, kira-kira kalau disatukan ini semuanya, bagaimana prosesnya? Bagaimana cara kerjanya, ya toh? Ya toh? Iya, ini harus kita dapatkan bagaimana sistem kinerja yang terjadi dari pembagian hardware tersebut. Kan begitu, ya? Oke, jadi di sini prosesnya itu, ya prosesnya ini Bapak andaikan ini Bapak kondisinya aja biar gampang, ya. Proses dari pembagian hardware cara kerjanya ya. Yang pertama adalah input device. Kita menginput data. Melalui apa tadi perangkatnya? Contohnya keyboard. Kita input data melalui keyboard. Kemudian masuk ke bagian tahap kedua, yakni processing di device. Data yang kita input langsung diproses. Ingat ya nak, komputer itu multitasking, artinya mampu melakukan pekerjaan yang banyak sekaligus, multitasking. Ya, jadi setelah dia lakukan pemrosesan, selanjutnya stroke device, dia melakukan penyimpanan data. Jadi proses yang dilakukan di sistem ini bersamaan. Kita input, dia proses, dia simpan. Langsung nggak di layar monitor kalau kita ketik huruf. Tampil kan? Ya kan? Nah, contoh kita ketik bagaimana kan langsung tampil kan? Begitu kita tekan tombol, dia langsung tampil, langsung simpan. Oke, selanjutnya output device, perangkat keluaran. Nah, perangkat keluarannya adalah di layar monitor itu kan monitor ya. Langsung kita tengok nggak itu? Langsung apa kan? Bagaimanakah? Jadi prosesnya sekaligus. Kita input langsung diproses, langsung disimpan, langsung di-outputkan ke layar monitor. Cepat ya? Prosesnya cepat ya? Pijit, begitu kita tekan satu tombol, di situ proses penginputan. Di situ juga terjadi pemrosesannya. Di situ juga terjadi penyimpanannya. Di situ juga terjadi pengeluaran data. Ya kan? Ya itu bedanya kalau di komputer dengan manusia. Komputer bekerjanya cepat. Kalau manusia mungkin agak lama-lama dulu ya kan. Nah, prosesnya aja yang sama, ya kan? Nah, sampai di output seperti itu. Ya, jadi diingat ya proses bagaimanakah sistem kinerja pada komputer? Ya, data diinput, setelah data diinput, data diproses oleh perangkat pemrosesan. Setelah data diproses oleh perangkat pemrosesan, maka dilanjutkan dengan proses penyimpanan data. Ya, proses penyimpanan data selesai, dilanjutkan dengan proses pengeluaran data. Gampang ya? Gampang. Jadi cara kerja sistem komputer ini, ya sistem komputer ini bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, pada manusia. Betul nggak? Betul. Ya ini Bapak ambil contohnya ya. Input device, perangkat masukkan pada manusia, mulut dimakan. Processing device, perangkat proses, proses nggak? Diproses makanan itu kan? Iya. Kemudian stroke device, penyimpanan, disimpan enggak? Disimpan, makanya kok tambah gemuk, ya kan? Makin cantik.
Ya enggak? Kulitnya makin mulus karena makanannya yang bergizi-gizi ya kan. Dan mulai nggak bergizi makan bahaya, ya kan? Nah, disimpan dia. Berikutnya ada outputnya, ada nggak outputnya? Ada, ya. Di sistem komputer ada outputnya. Kalau pada manusia ada outputnya. Dia kan pergi dia ke jamban, ya kan? Pergi dia ke toilet untuk membuat outputnya. Ya kan sama nggak? Iya. Jadi cara belajarnya ini gampang nggak ya? Nggak perlu kita hafal mati, ya. Kita andaikan aja si komputer ini diri kita untuk sistem untuk proses kerjanya. Oh, komputer itu sama kayak aku gitu ya. Pertama itu data, kemudian diproses, disimpan, habis itu dikeluarkan, ya kan? Hanya saja kalau ini pada manusia tergantung organ-organnya kan. Nah, kalau di sini janurnya sama manusia. Paham? Jadi belajarnya nggak ada cerita lupa, nggak ada cerita seperti itu. Kalau lupa nggak ingat, Pak belum hafal, ya kan? Karena bisa kita logikakan cara kerja sistem komputer sama dengan manusia. Jadi kapan saja Bapak tanya bisa dijawab, ya nggak? Betul nggak? Iya. Ya coba Bapak tes dulu. Tanya dia betul nggak? Betul Pak. Iya Pak. Nah jadi Bapak tes dulu ya. Cara kerja sistem komputer itu ya sama dengan manusia. Coba dulu si Nabil lagi. Ya gimana cara kerjanya? Pertama data di ini ikuti urutannya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Pertama data di ya, kemudian datanya di ya, selanjutnya disimpan, dikeluarkan ya. Maka prosesnya selesai, simpel kan? Data di input, diproses, disimpan, dikeluarkan ya. Itu kebiasaan kita sehari-hari ya kan? Makan, diproses, disimpan, keluarkan, makan lagi balik, ya kan? Ya kan? Itu dia prosesnya. Jadi bisa kita aplikasikan pada diri kita sendiri untuk proses kerja dari sistem komputer tersebut. Oke, ya jadi itu jawabannya untuk ini ya. Kalau pertanyaan seperti bagaimana sistem kerja pada komputer, itu jawabannya. Karena kita kan sudah dapatkan yang namanya pembagian hardware-nya. Paham? Paham. Oke, coba tulis di situ. Bapak mau tes dulu. Ya, tes dulu. Karena ini sudah paham. Bapak ulas kembali bukti pahamnya. Nomor 1. Nomor 1. Jelaskan proses penginputan data. Jelaskan proses penginputan data pada komputer. Nah, nomor 2. Jelaskan perbedaan peripheral utama dengan peripheral pendukung. Dengan peripheral pendukung. Oke, 2 itu aja. Ada yang bisa langsung menjawab bisa? Kalau ada lebih bagus ya. Berarti betul-betul paham dia untuk yang kita pelajari kali ini. Ada? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Nah, kalau belum ada yang bisa menjawab langsung ya kerjakan dulu. Gali ya, cari dulu. Masih panas ya, masih baru kita pelajari.
Sudah siap? Oke, ya, Bapak asal masih panas kok proses penginputan data pada sistem komputer kan? Masih baru dijelaskan. Ya, proses penginputan ya kan? Ya kan, proses penginputan data, ya kan, input data ketika data melalui keyboard, ya kan? Tadi itu jawabannya. Itu penginputan data. Nah, yang nomor dua. Yang nomor dua, perbedaan periperan pertama dan pendukung. Yuk, kata. Silakan aja. Ayo cepat. Perbedaannya kan tadi ini yang ini harus ini ya. Silakan. Terus? Ya. Yang lain dia sudah mendekati jawabannya. Yang lain mencari perbedaannya ya. Iya. Ayo. Sudah cepat, cuman enggak pasti kata yang bagaimana sesuai. Ayo, bisa. Oke, dengarkan. Di periperan utama komponennya harus ada agar sistemnya tidak terganggu. Di periperan pendukung, ya komponennya tidak harus ada, ya kan? Tidak harus ada. Dia dibutuhkan hanya pada saat waktu tertentu dan tidak mengganggu kinerja sistem. Kan itu sedikit perbedaannya, ya toh? Di utama komponennya harus ada. Kalau di pendukung komponennya dibutuhkan pada saat tertentu. Selesai kan? Iya, itu makanya tadi Bapak bilang sampai yang mau bertanya, yang kurang paham tanyakan kan gitu ya. Oke, sudah paham semua? Sudah? Oke, coba perhatikan ke depan. Ya, sudah? Ada pertanyaan untuk ini? Sudah paham? Oke, ya, Bapak rasa semuanya paham untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Dan Bapak juga senang karena kamu belajar di rumah, jadi kita belajar hari ini sungguh asik ya. Senang kita. Kenapa? Bapak tanya langsung dijawab, ya kan? Nah itu. Cuman yang nggak senangnya apa? Nah, Bapak suruh bertanya nggak ada yang bertanya. Bapak yang nggak senang ya kan? Nah, dari tadi kan Bapak suruh bertanya nih, ya kan? Nah, harusnya di pembelajaran ini pasti ada yang nggak paham. Perhatikan aja, Pak saya nggak paham di sini. Dijelasin Pak, nah, supaya kita paham itu bisa kita pahami. Jadi benar yang kita pelajari itu begitu kita dapat, kita pelajari, kita ngerti gitu, ya. Paham ya? Oke? Ya. Pesan Bapak pelajari itu di rumah. Ya kalau hari ini kan nggak begitu banyak jamnya ya. Jadi Bapak sarankan di rumah coba pelajari kami kembali. Ya, seperti tadi malam belajar bagaimana seperti itu ya. Tetap sisihkan waktu belajar di malam hari supaya besok di pertemuan berikutnya tetap sudah ada persiapan. Jelas? Jelas. Oke, rapikan bukunya. Oke, kalau tadi kita mulai pembelajaran dimulai dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa. Oke, sudah dirapikan. Oke, seluruhnya berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya.